Astagfirullahaladzim. Kenapa Mas Bedu? Astagfirullahaladzim. Kenapa Mas Bedu heboh banget? Astagfirullahaladzim, jalannya gimana ini? Masa info sendiri nggak bisa, Pak? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kenapa Mas Bedu heboh banget? Seperti ini kah ternyata? Siapakah itu? Astagfirullah. Siapa Mas Bedu? Tolong katakan. Udah lah, Pe. Udah. Nanti kita lanjutkan lagi. Enggak enak, udah ada jamaah, sudah hadir. Ayo, Nabawi, kita mulai acaranya. Ya, bikin penasaran. Yuk. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini ada rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Alhamdulillah pemirsa TV One dimanapun Anda berada dan ibu-ibu semua yang sudah hadir di sini. Pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Nah, kita pengen tahu juga nih yang sudah hadir pagi hari ini, yang ingin menuntut ilmu, mencari ilmu, mau ngaji bareng sama Mama Dede. Kita pengen tahu nih, dari mana saja Dari beliau mana berasal, saja, ya? Kak? Kita sapa dulu sebenarnya ya. Yuk. Sebentar kita sapa dulu. Yang pertama, selamat datang buat Majelis Taklim Al-Ikhlas Cibinong Alam Sari Bogor. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cibinong ya? Cibinong, Cibinong. Dekat. Alam Sari Bogor? Citerep, dekat Citerep ya Bu? Iya. Rumah suami saya Bu Citerep. Oh iya. Suaminya Citerep, dianya Tengkurep. Iya. Ya, Majelis Taklim yang kedua. Yang kedua, Al-Barkah Keramat Watu Serang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keramat Watu. Keramat Watu. Masih ada watunya? Keramat. Oh, pakai air. Oh, Galak banget. Nabawi galak-galak ada Nabawi nih. Yang ketiga ini ada Ibu Bunga-Bunga. Iya, bunga-bunga. Ada Majelis Taklim Asobirin Kampung Kelapa Citayam Bogor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersinar kayak bunga matahari. Ntar, amin. Abis pulang dari sini, bajunya jangan cuci, Bu. Ntar kena air bunganya tambah gede. Iya. Iya, ntar Itu mekar. pasti pakai repot banyak kembang-kembang begini. Iya, Mas Bedu. Anak Tadi Bawi. kenapa sih? Kayaknya heboh Tadi banget. anak Bawi lihat gak pas Bedu lihat handphone, astagfirullahaladzim, istighfar. Iya, kenapa? Ipe kan pasti pengen tahu kan, Iya. astagfirullahaladzim. Iya, kenapa? Nggak ada kuotanya, Pe. Iya. Makanya istighfar. Enggak. Apakah ini yang dinamakan, lihat wanita seperti ini. Apakah ini yang dinamakan wanita akhir zaman, Pe? Jangan-jangan seperti itu, Mas Bedu. Dia berpakaian tetapi seperti tidak berpakaian. Berpakaian tapi ketat gitu ya. Iya. Kayak telanjang gitu. Pakai legging macan. Iya. Macannya. Iya, itu kan pakai legging itu kan pakaian dalam sebenarnya, bukan pakaian luar. Pakai legging Cherry-Bell. Legging Cherry-Bell terus sini ada bulu-bulu gitu ya. Iya, Rok apakah mini. ini kemudian nggak tahu apa ini, apakah betul ini? Wanita akhir zaman. Karena memang sekarang tuh udah akhir zaman.
Tahu dari mana kamu sekarang itu? Udah banyak tanda-tandanya Mas Bedu. Oh, iya? Toh itu perempuan juga tanda-tanda akhir zaman tahu itu. Bener sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam. Assalamualaikum Ipe. Waalaikumsalam. Agus Damang. Mama bajunya cantik. Cantikan bajunya, cantikan orangnya. Cantikan saya mah. Ya Allah. Itu Kasih mah. tahu cerita ke mama, Nawan. Itu mah Mas Badu lagi lihat perempuan yang bajunya tuh ketat banget berpakaian tapi kayak telanjang gitu Kalau mah. kata orang Ciamis namanya mereketeng-teng. Muara keteng-teng. Kalau kata orang Jawa pating pecotot. Iya. Muara keteng-teng ya Maya. Nih, Mah. Apakah ini mah yang dinamakan wanita akhir zaman, Mah? Itu foto saya Pak. Oh, Pak. Itu foto saya Pak. Ya Allah Pak. Bedui. Ya makanya foto bener saya, aja, Pak. Pak. Pakai ini. Tuh lihat, Pak. Di foto pakai kerudung tapi begini. Itu gaya zaman now. Sekarang kayak gini. Lihat nih, tuh lihat nih. Kamera coba di zoom. Coba lihat. Tuh. Lagian juga Mas Badu kenapa liatin foto cewek-cewek? Nggak boleh. Bukan lagi nggak lihat temen cewek-cewek mah. Bener lagi cari materi, ya kan? Wanita akhir zaman. Muncul punya kamu mukanya Ipe. Masya Allah. Ya Allah Mas Ternyata Badu. begitu ya. Mukanya serem banget. Itu imut mah. Itu imut mah ya Allah. Itu Coba, apa? Ini Amit. Amin. Kata Ipah wanita apa tadi? Akhir zaman. Wanita Akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanita akhir zaman. Dari zaman Rasulullah SAW masih hidup itu disebut dengan Nabi akhir zaman. Ini 14 abad yang lampau. Apalagi sekarang. Ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hari kiamat, Rasul menjawab, yang bertanya dengan yang ditanya tidak ada yang lebih tahu. Jibril bertanya, apa sih tanda-tandanya? Nah, kita lihat sekarang. Mana tanda-tandanya? Satu, jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Anda lihat di kelas sekolah, banyakan perempuan, banyakan laki-laki. Perempuan. Anda lihat di kantor-kantor, pegawai banyakan laki-laki, banyakan perempuan. Perempuan. Anda lihat di RW, di RT, banyakan janda, banyakan duda. Janda. Yang meninggal kebanyakan laki-laki, yang lahir kebanyakan perempuan. Sudah ketahuan. Apalagi tandanya? Pembantu melahirkan tuanya, kita nih, emak-emak punya anak. Kita kawinin anak-anak kita. Mereka punya anak. Kita nenek-nenek suruh ngasuh anak mereka. Pembantu melahirkan tuan. Saya tanya, sudah banyak nggak sekarang? Banyak. Masya Allah. Rasul bersabda, betapa banyak perempuan-perempuan di akhir zaman yang tempatnya neraka jahanam. Mana tandanya? Yang pertama, mereka tabaruj. Yang namanya tabaruj, dandan yang berlebihan. Boleh dandan, boleh. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah suka dengan keindahan. Tapi keindahan yang mana yang Allah perintahkan? Anda silahkan lihat Al-A'raf 31. Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Wa kulu wasrobu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak turunan Adam, pakailah pakaian yang terbaik kalau ngaji, kalau sholat, kalau ke masjid, kalau ke rumah mamah dede, kalau zikiran, yasinan, kalau anda mau ibadah, muludan, Isra Mi'raj, makan, minum, jangan berlebihan. Allah benci dengan orang berlebihan. Yang namanya tabaruz, dandan yang berlebihan. Merah, kuning, hijau. Enggak, ada nggak yang dandan kayak begitu? Banyak. Mana orangnya? Nah. Ini tabaruz. Yang namanya alis mah segede gini nih. Ini asli seumur hidup nggak pernah dikerok. Segede kieu we. Nggak dipakai pensil juga. Emang segede gini.
Ini mah ada yang bikin alis segede jempol. Segede lakban. Itu sudah tabaruz. Boleh pakai bedak, boleh, asal jangan terlalu mengkilat pipi kita. Boleh pakai lipstik sedikit aja, seret, biar nggak kelihatan pucat. Ini mah merah, kayak habis makan orok. Ya Allah. Ada yang begitu? Ada. Tabaruz. Boleh nggak kita mengenakan pakaian? Boleh. Merketeng-teng. Tapi pakaian yang sederhana, jangan berlebihan. Baju, kudungan, selesai. Mau baju berundak-undak, berempel-rempel, berenda-renda. Kudungan. Wih. Ini tabaruz. Anda lihat Al-A'raf 26. Ya Bani Adam qad anjalna alaikum libasai yuwari sawatikum warisa walibasut taqwa dzalika khair. Hai anak turunan Adam, telah aku turunkan buat kalian pakaian. Pakaian sebagai penutup aurat buat kalian. Pakaian indah perhiasan buat kalian. Pakaian takwa yang terbaik buat kalian. Ini fungsi pakaian, nutup aurat. Tuh. Tutup nggak aurat? Jangan tadi kayak Ipeh bilang mereketeng-teng. Maka legging. Maka legging, ibu tahu legging? Atasnya sakit. Itu salah. Kayak lepet. Karena kata Allah fungsi pakaian nutup aurat. Pakaian indah perhiasan buat kalian, kudungan dikancingin biar kelihatan indah. Tapi begini, yang mereketeng-teng, yang pating pecotot itu kayak lepet, kayak beduk. Jadi orang yang di luar walaupun ketemu udah kebayang bentuknya kayak apa. Legging boleh, maka legging boleh. Legging itu buat di dalam biar kita duduk nggak ngongkong. No, saya punya 12.000 no. Yang salah legging di luar. Saya tidak bercanda. Sekarang begitu banyak perempuan-perempuan yang pergi ke warung ngantri anak di sekolah pakai legging, kaosnya segini. Itu salah. Itu masih mencetak semua bentuk tubuhnya kelihatan. Atau punten yang disebut tabaruz. Pakaian dia tipis. Pakai baju tapi seperti telanjang. Rasul bersabda 2 kelompok perempuan yang haram masuk surga. 1. Perempuan yang kodenya di atas kayak kudu onta. Pegang pala masing-masing. Ada nggak yang kodenya di atas? Buang. Karena kata Nabi haram masuk surga. Mau pita kek, mau konde kek haram. Kalaupun rambut sendiri jangan di sini, tapi turunin. Jelas Bu? Yang kedua, perempuan yang mengenakan pakaian tapi seperti telanjang. Dia pakai baju saking ngepresnya lontong kayak kata Bedumat tadi. Ini haram masuk surga. Zaman sekarang sudah ada apa udah banyak? Banyak. Banyak zaman sekarang perempuan-perempuan yang menjatuhkan harga dirinya. Sepertinya kehormatannya hilang sama sekali. Dia rela mengorbankan keperawanannya demi yang disebut namanya cinta. Dia rela dalam pergaulan dia sehari-hari tidak menjaga kehormatan dirinya dengan laki-laki. Apa itu pacarnya, apa sahabatnya. Ini termasuk tanda perempuan di akhir zaman. Orang yang berpacaran diharamkan dalam Islam. Sekarang mereka pamer, berpelukan, mereka bercumbu di depan umum. Ada nggak yang begitu? Banyak. Ini akhir zaman sudah di depan mata. Harusnya kita kalau punya aib tutup. Saat ini aib diablak-ablak, cerita sama orang. Bangga saya melakukan dosa, bangga saya melakukan perzinahan. Mereka pamer kepada orang lain. Saya bisa menaklukkan seseorang dengan gaya saya. Padahal itu semuanya setan. Dan ini
tanda-tanda akhir zaman. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Baik. Allah sudah menutupi aib kita, kenapa kita mesti ngebuka aib kita sendiri gitu ya Pak ya? Betul. Ketika seorang melakukan kejahatan di malam hari, Allah tutup aib mereka di siang hari. Ketika orang berbuat jahat di siang hari, ditutup oleh Allah. Kenapa dia membuka aibnya sendiri? Itu yang dibenci oleh Allah. Iya. Harusnya kita menutup aib kita. Baik, Mama. Oke, jamaah setelah ini kita kembali lagi. Ya, kita akan melanjutkan lagi tausiah dari Mama Dede. Untuk itu, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Ya, jamaah, kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Wanita akhir zaman. Ma, termasuk gak sama wanita yang selalu misalnya ke salon atau enggak ke tempat pokoknya untuk mempercantik, mempercantik diri, padahal dia tidak jarang beribadah gitu mah. Termasuk wanita zaman sekarang, mereka lebih perlu merias kecantikan lahir daripada batinnya. Maka mereka rela pergi ke salon puluhan juta biar pipinya kinclong. Tapi mereka nggak pernah ngasih duit sama emaknya, koret sama mertuanya, pelit sama iparnya, sedekah dihitung-hitung. Ini diantaranya. Mereka rela beri pakaian berapapun harganya, yang penting saya tampil keren. Masya Allah, nggak pernah mikirin sholatnya, nggak pernah mikirin baca Qur'annya, nggak pernah mikirin tahajudnya. Ini pun termasuk daripada tanda-tanda perempuan di akhir zaman. Contoh, sekarang saya tanya dengan jujur, ibu jawab dengan jujur. Ibu, kalau ibu pergi ke taklim-taklim, apalagi taklim anak muda, taklim yang di perkotaan, di perkampungan juga saat ini saya banyak melihatnya. Mereka dandanan emak-emak pengajian keren-keren nggak? Keren. Pakaian mereka gaya nggak? Gaya. Kudungan mereka keren nggak? Keren. Meros mereka cakep nggak? Cakep. Mereka hanya mikirin luarnya saja. Hatinya belum tentu. Tidak sedikit perempuan yang penampilannya ketika ngaji keren, bajunya, dandanannya, rias wajahnya, kudungannya, embrosnya, tasnya. Maaf, tidak sedikit yang sama suami ngelawan, sama mertua koret, sama ipara judes, ketemu tetangga miskin dihina, sopirnya nggak pernah dihargain, pembantunya nggak pernah dihargain, dia merasa gue keren. Ini tandanya sekarang sudah banyak. Mereka berpikir tas saya harus sekian ratus juta. Karena teman bergaul saya harganya tasnya pada mahal. Sepatu saya harus harga sekian. Teman saya harga sepatu sekian. Maaf, tidak sekarang, tidak banyak. Sekarang ternyata perempuan-perempuan yang beli baju, beli pakaian, beli tas, beli sepatu, mereka beli merek. Branded. Bukan kebutuhan, tapi keinginan. Inilah perempuan-perempuan zaman sekarang. Harusnya kita berpikir, kalau seandainya harga tas itu 100 juta, mendingan 50 juta, taruh deh yang paling mahal. 50 juta lagi buat masjid. Bahkan kalau saya berpikir, kenapa harus yang mahal-mahal sih? Yang sejuta saja udah keren banget buat saya. Yang penting isinya. Isinya. Tas 100 juta, isinya cuman sedikit. Iya. Mendingan tas harga 500.000, Isinya? 1 juta, isinya Ratusan juta. Jadi kalau kita nyumbang masjid enak, ketemu fakir miskin bagi Enak. cepet-cepet, Iya. ketemu orang nggak mampu bagi cepet-cepet. Betul. Daripada tas ratusan juta nggak pernah ngebagi orang miskin. Iya, betul. Gitu. Udah gitu beli sepatu mahal-mahal, cuman buat diinjek-injek doang. Iya, coba kalau sepatu tahu dia pala gila. Iya. Itu
namanya orang zolim menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Beli kacamata mahal-mahal cuma diliatin doang. Iya, coba lu pegangin, tak berguna. Ya, Wanita akhir zaman. Apakah betul mah akan datang suatu masa di mana ketika wanita tuh ketemu laki-laki, tolong nikahi aku, tolong nikahi aku. Nggak gitu-gitu amat kali. Iya, nggak begitu. Cuma lu lebay, lu ngarang. Ya, maksudnya ada situasi seperti itu nggak? Ada situasi nggak, insya Allah. Tapi yang jelas saat ini laki-laki perempuan 1 berbanding 8, menjelang kiamat Rasul bersabda 1 berbanding 50. Makanya para istri yang suaminya istrinya cuma 1, silahkan Anda rela berbagi dengan perempuan lain. Tepuk tangan, tepuk tangan mah. Tepuk tangan. Ini pada nggak mau tuh. Mah, kalau wanita-wanita karir atau banyaknya wanita-wanita yang penghasilnya lebih besar daripada suaminya, ini apakah contoh-contoh wanita akhir zaman? Tidak. Enggak ya, Maya? Anda lihat dalam Ad-Duha ayat 8. Wa wajadaka aila fa'aghna. Bukankah aku mendapati Muhammad kekurangan, aku berikan engkau kekayaan. Nabi Muhammad dengan Siti Hadijah, kayaan Siti Hadijah. Bahkan Nabi pernah jadi pegawai Siti Hadijah. Artinya lebih kaya Siti Hadijah daripada Nabi suaminya. Maksudnya apa ayat ini? Walaupun kita sebagai perempuan lebih kaya daripada suami kita, jangan sombong. Pulang ke rumah tetap ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Begitu seharusnya. Mungkin yang dimaksud dengan wanita akhir zaman adalah ketika dia tidak tunduk dan patuh pada suaminya. Rumah gue, mobil gue, kebun sebelah gue, lape itu yang nyebelin. Sombong. Harusnya kita berpikir, alhamdulillah ya Allah, saya bisa bekerja karena izin suami. Dapat rezeki seperti ini didoakan oleh suami, berpikirnya ke situ harusnya. Larinya berbeda dari dia di arah yang berbeda. Iya. Cara berpikirnya begitu. Mah, terus bagaimana kalau misalnya ada seorang wanita nih mah, dia artis gitu mah. Dia tuh memiliki barang branded karena memang itu keharusan dia mah, karena dia seorang artis yang terkenal tuh udah pokoknya udah glamor gitu. Justru dia kalau pakai baju biasa aja dia akan dikomen sama netizen, "Halah ini segala macam gitu mah." Yang pamer pakaian mewah, tas mewah, dia dosa di hadapan Allah. Yang komentar juga netizen, itu dosa. Makanya nggak perlu kita pamer kekayaan, nggak perlu komentar tentang orang. Rasul mengatakan ibda binafsik, urusin diri kita. Ini dia sekarang nih banyak dosa dari medsos. Hati-hati, walaupun ada manfaatnya, mudaratnya banyak. Kita yang harus sudah memilah dan memilih mana yang boleh, mana yang tidak. Di media sosial itu seperti mata pisau ya, Maya? Bisa dibikin buat masak, bisa untuk yang nggak baik. Bukan juga. Buat masak, salah kompor sama penggorengan. Oh iya. Buat ngiris. Ngiris ya. Buat ngiris. Pisau buat masak. Ya, boleh bisa cemplungin gitu ya. Kagak. Buat ngiris bumbu ya. Buat ngiris. Potong buah. Tah, gitu. Potong ayam, iya. Bisa buat kejahatan juga bisa ya, Pak ya. Buat bunuh orang buat bisa. Kriminal, Makanya kembali kepada buat kita, begal. bagaimana memanfaatkannya. Oke, ya. Mah, Ipa ada teman mah. Ada banyak temannya nih, Mah. Alhamdulillah dari pedang punya teman. Iya. Benar. Teman Ipa tuh sekarang lagi viral mah, tapi dia viralnya dengan misalnya dia mencium laki-laki yang lagi terkenal banget, jadinya viral gitu mah. Ipa bagaimana ya cara untuk menegurnya gitu mah? Jangan kalau memang teman dekat kamu nasihatin, jangan tahu dosa besar. Itu bukan mahram kamu, itu adalah PDKT pada zina. Ipa bilang aja surat Al-Isra ayat 32, jangan mendekati zina, itu haram. Iya. Bahkan ketika seorang laki-laki bilang, ya Rasulullah, istri saya kalau dipegang sama laki-lakinya pernah menepisnya. Rasul menjawab, ceraikan dia. Dia perempuan yang tidak punya harga diri. Bayangkan. Apalagi dinyium orang lain, siapa lu main sosor aja lu. Dosa, tahu. Nggak boleh. Itu demi viral begitu dia, Pak? Iya, lagi. Ini salah. Dia merasa hebat. Saya bisa mencium untuk orang yang sedang terkenal. Itu salah. Saking dia nggak ngerti agama, atau mungkin boleh ngerti agama tapi nggak dipraktekkan dalam kenyataan hidup sehari-hari. Itulah yang diharamkan dalam Islam. Makanya kenapa manusia otaknya di atas, nafsu di bawah? Kalau kita merasa manusia tidak ada masalah, pakai otak. Jangan pakai nafsu.
Gitu. Betul. Iya siap mah. Kasih tahu sama temennya. Iya. Jangan demi viral, akhirnya semua dilakukan. Laksanakan. Kan banyak Kita- sekali yang seperti itu mah. Misalnya. Iya banyak demi viral, akhirnya melakukan hal yang dilarang oleh agama. Nah, yang aneh sekarang, penyanyi dari Korea mau pada pulang di bandara, dinangisin. Wih bener itu. Aneh ya. Ngapain Siapa ditangisin? dia ngapain? Makanya saya juga bingung. Sekarang, maaf, anak-anak muda zaman sekarang lebih mengenal penyanyi, lebih mengenal pemain film dan seterusnya, pemain bola daripada mengenal para sahabat, Benar. mengenal para pejuang kita. Kenapa? Maaf, di zaman saya kecil, kalau mau tidur, emak ngadongeng. Tahu ngadongeng? Dongeng. Bercerita tentang 25 Rasul, dibacakan sama ama, diceritakan. Nempel tuh di otak kita, sampai mati pun nempel. Emak-emak zaman sekarang boro-boro ngajarin anaknya cerita tentang dongeng, cerita para nabi. Emaknya aja main HP, emaknya aja nonton TV, anaknya ikut-ikutan. Yang salah siapa? Emaknya, diikuti kesalahan emaknya, jadi anaknya. Tuh, Bu. Jadi mulai sekarang kalau Robah pola hidupnya. pola hidupnya, pola mengajarin anak juga dirubah. Kalau lagi di meja makan, nah makan. Kirain duduk baca doa, duduk main handphone juga di meja makan mah. Nah itu tegur. Masih semua kayak gitu mah, nggak cuma anak, bapak-bapaknya juga gitu. Nah makanya keluarga keluarga itu pemegang handphone semua. Orang berdekatan jauh dari hatinya, orang yang jauh jadi dekat. Nah, Itu yang salah. itu ya salah ya. Jadi kalau mulai sekarang kalau mau makan, handphone taruh. Taruh. Pakai Ngumpul syarat. keluarga pakai syarat. Handphone taruh. Ada yang megang HP, taruh semua. Taruh semua. Jadi di rumah tuh jadi hangat gitu ya, Pak ya, ada komunikasi. Iya, ada komunikasi, ada kemesraan, Ada ada perhatian. kemesraan. Ayo makan. Iya. Ayo, bismillah, kamu baca doa sekarang. Gitu. Itu makanya Bu, rumah saya nggak gede-gede Bu, kecil jadi enak, deket ya, kamar ke kamar deket, nggak jauh gitu. Dekat kalau satu kamar. Iya, kalau rumah gede-gede kan kamar jauh, manggilnya capek. Pakai toa Mas Pedu. Iya. Jadi gitu, demi kehangatan. Demi kehangatan, Oke, betul. Bu, setelah ini demi kehangatan kita bersama pagi hari ini Harus bertanya. harus bertanya ke Mama Dede ya. Siapkan pertanyaan tentang wanita Akhir zaman. wanita akhir zaman. Oke, siapkan pertanyaannya. Nanti langsung ditanyakan ke Mama Dede. Jadi untuk menjawab kegalauan ibu-ibu tentang tema kita hari ini adalah wanita akhir zaman. Tapi jangan kemana-mana pemirsa. Setelah ini kita akan kembali untuk Anda. Untuk itu tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Kesini aja rumah Mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Ya, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah, sekarang kesempatan ibu-ibu nih untuk bertanya langsung kepada Mama Dede soal wanita akhir zaman. Tapi sebelum itu saya mau tes dulu semangatnya ya, Bu. Bu, galau, Bu? Nah, cakep. Jangan galau ibu-ibu, karena di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Amin. Amin. Ya, langsung saja Bu. Silakan bertanya untuk Mama Dede. Pertanyaannya, mau kemana Bu? Oh, mau bertanya. nanya, kirain Mau bertanya. mau ke belakang izin. Silakan Iya, Ibu silakan berdiri. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yani dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Cibinong Alam Lestari. Oke Bu Yani. Galau nih mah, Ada apa Bu Yani? gini loh mah, mau nanya gimana hukumnya kalau kita nih wanita nggak mau dipoligami. Sementara mama tadi bilang perbandingan wanita di akhir zaman 1:50. Ya. Gimana tuh mah? Bu, Allah dalam surat An-Nisa ayat 3. Pankihu ma tobalakum minanisa'i matna wa thulatha wa ruba. Ini adalah Al-Qur'an. Wajib kita mengimaninya. Soal ibu suka atau tidak suka itu terserah. Tapi mengimaninya wajib karena adalah Al-Qur'an. Jadi ibu silahkan terima apa enggak silahkan.
Tapi yang jelas ini bukan perintah, ini bukan anjuran. Allah cuma ngasih tahu silakan mau 2, mau 3, mau 4 kembali kepada suami Anda dan bagaimana kepada Anda. Oke Bu Yani. Makasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau misalkan, mohon maaf nih Ma, kalau suaminya poligami, tapi ibu sebagai istri pertama nggak mau, nggak apa-apa ya Ma? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu. Karena dalam Islam tidak ada syarat. Syarat. Kalau seorang suami akan menikah dengan kedua, ketiga, keempat, syarat izin dari istri yang pertama. Yang penting suami mampu berlaku adil, papan, pangan, waktu, dan kasih sayang. Itu Bu Yani. Jadi tidak ada syarat izin dari istri yang pertama. Nggak ada izin. Misalkan istri mau, ya udah kalau kamu mau nikah lagi, ceraikan aku dulu. Kalau istri seperti itu gimana tuh Ma? Itu terserah. Oh nggak apa-apa ya Ma? Ya nggak apa-apa. Kalau emang suami mau tetap mempertahankan dia, ya silahkan. Iya, iya. Tapi harus berlaku adil. Iya. Tapi hendaknya suami juga berpikir lagi susah sama dia. Ma, Giliran kaya, Anda berpikir Iya. jangan buang dia, biarin tanpa dia Anda nggak kayak sekarang. Iya, iya. apa? Iya. Nah apa Peh? Kok mukanya gitu Peh? Apa Mas Bedu? Ipa bahagia. Udah ada tawaran emang Peh? Ipa bahagia tadi mendengar jawaban Mama Dede. Gitu Bu Yani. Gitu. Jadi kita tuh ya seperti itulah. Ini kenyataan. Peh. Dan ini adalah Al-Quran. Sementara rukun iman diantaranya percaya dengan pada kitab-kitab Allah. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa menjawab kegalauan Ibu. Ibu siapa namanya Ibu? Yani. Bu Ibu Yani. Yani ya. Oke Bu Yani. Sudah puas Bu Yani? Puas. Bagaimana? Apakah Ibu terima? Oh, enggak. Tanya doang Mas. Silakan. Tanya selanjutnya. Ya, buah saga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ningsih dari Majelis Taklim Al-Barakah, Keramat Permai, Keramat Watu, Serang. Nje, monggo. Oke. Lagi galau nih Ma. Ada Oh, apa lagi galau. sih? Galau kenapa? Begini Ma, sekarang kan lagi musim reunian ya. Kan setelah puluhan tahun nggak ketemu nih sama teman-teman cowok. Ketika ketemu terus berpelukan, cipika-cipiki. Teletabis Itu apa tanda-tanda wanita akhir zaman Ma? Betul Bu Ningsih. Nanti bisa-bisa celebek. Cinta lama belum kelar, cinta lama belum kering, nyambung kembali gara-gara reunian. Itu salah Bu. Kecuali dengan sesama teman perempuan, laki-laki dengan laki-laki itu silahkan. Oke Bu Ningsih. Terima kasih Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya saya yakin pas reunian Ibu nggak datang deh Bu. Lemes banget. Oh datang Bu ya? Tapi nggak pelukan kan Bu? Loh tuh. Jangan, nggak boleh Bu ya. Itu kalau laki-laki sama laki-laki boleh. Tidak Perempuan- sadar katanya. Tidak sadar Bu. Gak sadar. Tidak sadar. Saking senengnya Bu ya. Mangga, Ibu. Ya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yuli dari Majelis Taklim As-Sobirin Citayam. Oke, Ma, galang. Galau mah, ada apa Citayam? begini mah. Bagaimana cara mendidik anak remaja perempuan di akhir zaman ini mah? Bu, mau anak remaja perempuan, mau anak laki-laki, dididik dengan akidah Islamiyah yang benar. Tanamkan tentang ilmu ketauhidan, bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui yang nyata dan yang simpan dalam hati. Yakinkan kepada anak-anak kita, dimanapun kita berada, ucapan kita direkam oleh malaikat, sikap kita direkam oleh malaikat Raqib Atid. Semua yang baik dicatat oleh yang kanan, yang buruk dicatat oleh yang kiri. Semuanya nanti dihamparkan di depan kita dan kita tidak bisa mengelak. Bahkan Allah berfirman
dalam surat Fussilat 22, yang namanya mata bicara, yang namanya telinga akan berbicara, hati akan jadi saksi, kulit pun akan berbicara. Masya Allah, semua akan kita pertanggungjawabkan. Kalau seandainya anak kita tahu tentang akidah Islamiyah yang benar seperti ini, Anda lihat dulu. Di zaman Umar bin Khattab ada seorang penggembala menggembalakan kambing tuanya sekian banyak. Umar menguji iman anak tadi. Aku beli deh. Enggak. Ini titipan daripada Tuhan saya. Kamu bilang aja dimakan serigala. Enggak. Kenapa? Boleh saja saya berbohong kepada Tuhan saya, dia tidak tahu. Tapi Allah Maha melihat dan Allah Maha tahu. Kalau anak semenjak dini ditanamkan akidah Islamiyah, dimanapun dia berada tetap akan menjaga kehormatan dirinya, baik laki-laki maupun yang perempuan. Begitu Ibu Yuli. Terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salah satu ciri wanita akhir zaman adalah wanita berpakaian seperti pria. Rambutnya pendek, terus pokoknya pria seperti wanita. Pria seperti wanita. Pria seperti wanita, wanita seperti pria. Tempat mereka neraka jahanam tanpa tedeng aling-aling. Itu mutlak. Mutlak ya. Harus nah itu dia mah. Iya. Kemarin kan juga sempat ramai tuh kontroversi masalah pendapat tentang jilbab, tentang hijab itu ya, Ma ya. Ada yang biarkan rambutnya kelihatan nggak apa-apa, bahkan ada yang bilang bahwa berjilbab itu nggak wajib. Ada... Saya pastikan bahwa kita sebagai perempuan muslimah wajib tutup aurat seluruh tubuh kecuali muka dengan telapak tangan, percaya sama Al-Quran. Stop, jangan pakai dipiralkan, yang salah mah. Iya mah. Oke, mah. Nggak ada tawar-menawar Quran, nggak bisa ditawar. Iya mah. Ngaji makanya. Iya mah, bener capek doang mah, ya Allah. Kan sempet rame itu mah, makanya bener sampai ke mama, bener tanya. Itu stop ya Maya, tidak ada perdebatan lagi. No debat ya Maya. Iyalah, Quran pakai viral-viralin. Oke. Lawan Quran artinya melawan Allah. Oh, nauzubillah ya guys, nauzubillah sampai deh. Ipe, ada yang mau tanya lagi sama Mama? Ini mah di anak-anak sekolah biasanya anak SMA atau anak kuliahan itu biasanya pakai jilbab. Udah bagus mah jilbabnya menutupi dada, cuman rambutnya mah kelihatan gitu. Katanya itu lagi tren. Rambut gitu. Superman kali rambutnya kelihatan begini. Itu yang salah. Karena di kita juga banyak, maaf dalam tanda kutip, isi pejabat, jambulnya pakai kudungan, jambulnya nongol. Iya, apa fungsi jilbab kalau jambulnya nongol? Karena aurat perempuan seluruh tubuh kecuali muka dengan telapak tangan, lambut selembar pun jangan kelihatan. Itu viral yang salah. Buang itu bukan kerjaan seorang muslim yang baik, itu kerjaan orang munafik, mengaku seorang muslim tapi pakaiannya tidak mencerminkan seorang muslimah. Itu salah. Oke. Terima kasih Mama atas jawaban-jawabannya. Jamaah juga yang sudah bertanya, mudah-mudahan puas dengan jawaban yang diberikan oleh Mama Dede. Amin. Dan yang lainnya yang tidak bertanya, mudah-mudahan pertanyaan jamaah yang hari ini mewakili ya keinginan kita untuk bertanya ke Mama Dede. Baik, terima kasih jamaah. Jangan kemana-mana, setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Nah ibu-ibu, alhamdulillah tak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir Bu. Ya, dan seperti biasa di segmen ini Mama akan menyimpulkan pembahasan kita dari awal sampai terakhir tentang wanita akhir zaman. Serta akan ditutup doa oleh Mama. Silahkan Ma. Baik ibu-ibu, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, yang namanya wanita akhir zaman, ketika Rasul ditanya oleh malaikat Jibril, kapan datangnya kiamat? Rasul menjawab, yang ditanya dengan yang bertanya tidak ada yang lebih tahu kecuali Allah. Jibril bertanya, apa tanda-tandanya datang kiamat akhir zaman? Rasul menjawab, jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Yang namanya pembantu melahirkan tuanya. Orang yang tadinya di atas pada jatuh ke bawah. Orang yang di bawah pada naik ke atas. Orang yang di kota lebih suka tinggal di kampung. Orang yang di kampung lebih suka tinggal di kota. Banyak kebaikan kebenaran yang dianggap salah. Banyak kesalahan yang dianggap benar. Masih banyak tanda-tanda yang lain.
perempuan dandan dengan tabarruj seperti zaman jahiliyah, berlebihan. Banyak perempuan-perempuan yang dalam mengarungi hidup dan kehidupan, yang mereka pikirkan hanya dandan lahiriahnya saja, mempercantik wajah mereka, mempercantik bentuk tubuh mereka, tapi mereka lupa mempercantik hati mereka. Ini pun tanda daripada perempuan-perempuan akhir zaman. Banyak perempuan yang rajin ke pengajian, ilmu agama dia peroleh setiap hari, tapi ilmu yang dia peroleh tidak pernah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ngaji rajin sama suami ngelawan, ngaji rajin sama mertua pelit, ngaji rajin sama ipar judes, ngaji rajin dengan tetangga bermusuhan. Banyak orang yang kaya tapi tidak mau bersedekah. Mereka berpikir ini harta adalah milik saya, kenapa harus diberikan kepada orang lain? Masya Allah, banyak lagi perempuan yang kalau berpakaian seperti telanjang. Mereka sebetulnya berpakaian tapi hakikatnya seperti telanjang, yang Beduk katakan seperti lontong. Ngepres antara luar dengan dalam, udah kebayang karena luarnya begitu, pasti dalamnya seperti ini. Dan itu membangkitkan birahi kaum laki-laki. Hati-hati orang perempuan yang kondenya di atas, mengenakan kudungan tapi jambulnya masih kelihatan. Dia katakan lumayan daripada tidak sama sekali. Bahkan ada perempuan yang mengatakan saya daripada pakai jilbab, yang penting hati saya dijilbabin dulu. Inilah tanda-tanda perempuan di akhir zaman. Nauzubillah min dzalik. Yuk, karena kita tahu hidup kita sudah di akhir zaman. Sisa umur yang ada, yang kita tidak tahu berapa lama lagi, kita manfaatkan di jalan yang Allah ridho. Kaji ilmu agama dengan benar, terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah ibadah kita semakin baik dan semakin baik. Karena kalau kita punya ilmu tanpa diamalkan, itu merupakan kesia-siaan. Kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu walakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Tanamkan dan beri kami tentang ketauhidan ya Allah. Yakinkan kepada hati kami bahwa semua yang kami lakukan dipertanggungjawabkan di hadapanmu ya Allah. Ya Allah, yakinkan dalam batin kami semua perkataan kami, perbuatan kami, tingkah laku yang kami lakukan, semua rekamannya jelas di hadapanmu ya Allah. Nanti akan kau beberkan di hadapan kami dan kami tidak bisa mengelak. Oleh karena itu ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang benar mengerjakan segala perintah-Mu, menjauhi apa yang dilarang oleh-Mu. Walaupun kami hidup di akhir zaman ya Allah, tolong ya Allah, lindungi kami, pelihara kami, jaga kami semua dari perbuatan yang tidak Engkau sukai ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Mama Dede sampaikan barusan kepada kita semua nih bisa menambah pengetahuan kita, meningkatkan juga keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi Mama, terima kasih atas tausiahnya Mama. Ipe, terima kasih ya. Terima kasih Mas Bedu. Ana Bawi, terima kasih. Ya, musiknya keren, luar biasa ya. Nanti dia siapa? Mas Kas. Ya, terima kasih jamaah sudah menyaksikan program Rumah Mama Dede. Kami ingatkan bagi Anda yang ingin berkunjung atau bertamu ke Rumah Mama Dede, kami persilakan untuk terlebih dahulu Anda menghubungi informasi yang ada di bawah ini, atau Anda bisa follow akun Instagram kami di @rumahmamadede_tv1. Oke, dan saya ingatkan sekali lagi untuk bisa berkunjung ke Rumah Mama Dede, ini gratis, tidak dipungut bayaran, ya, free. Jadi silakan hubungi informasi yang ada di bawah ini. Sekali lagi terima kasih Anda telah menyaksikan program Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.